Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi syariah. Kali ini kita akan membahas pembahasan kedua di materi ini, yaitu tentang pemahaman ekonomi syariah versus ekonomi konvensional. Karena dalam penggunaan istilah secara umum, ada juga penggunaan istilah ekonomi Islam di samping ekonomi syariah. Kita lihat bagaimana ekonomi syariah atau ekonomi Islam dalam penerapannya berbanding dengan ekonomi konvensional. Jadi mana yang benar? Apakah istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Dan di negara kita, penggunaan lembaga-lembaga ekonomi berbasis Islam menggunakan kata syariah. Jadi apa bedanya istilah antara ekonomi syariah dengan ekonomi Islam? Secara umum, jika kita bandingkan antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia, misalkan di Timur Tengah, ASEAN, atau bahkan Eropa, istilah ekonomi syariah, bank dan keuangan syariah, lalu juga asuransi syariah, bursa syariah, dan lain-lain hanya ditemukan di negara kita. Di sisi lain, negara-negara di luar Indonesia menggunakan istilah ekonomi Islam ataupun bank dan keuangan Islam. Hal ini paling tidak ada dua alasan yang melatar belakanginya, yaitu alasan histori dan alasan legal formal. Pertama, alasan histori. Secara histori, istilah ekonomi syariah lahir seiring dengan kemunculan bank syariah yang pertama di tanah air kita di awal dekade 1990-an, yang pada itu diresmikan oleh almarhum Presiden Soeharto. Sebagaimana diketahui, kelahiran bank syariah dibidani oleh Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saat itu, para tokoh kedua ormas tersebut datang bersilaturahmi pada pemerintah, baik presiden maupun keuangan, menteri keuangan. Mereka menawarkan sejumlah istilah untuk bank yang akan dibentuk dengan basis Islam. Apakah bank Islam atau istilahnya bank syariah. Dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah pada saat itu mengusulkan istilah bank syariah dan bukan bank Islam. Dan pada akhirnya demi kemaslahatan yang lebih besar, para tokoh umat Islam menyepakati dengan menggunakan istilah bank syariah. Hal tersebut sangat wajar mengingat bank tanpa bunga istilahnya merupakan terminologi yang masih asing saat itu. Sejak saat itulah kemudian istilah bank syariah digunakan dan diperkenalkan secara resmi kepada publik. Hal ini berdampak pada penamaan instrumen-instrumen lainnya, misalkan asuransi syariah, pasar modal syariah, juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, alasan menggunakan istilah syariah yaitu alasan legal formal. Akibat latar belakang historis tersebut, maka istilah syariah kemudian diadopsi dan masuk ke dalam sistem hukum kita sehingga menjadi legal. Contohnya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN Nomor 19 Tahun 2008. Dengan demikian, kata syariah yang menempel pada industri maupun ilmu ekonomi dan keuangan berbasis agama Islam ini pada dasarnya telah menjadi istilah yang bersifat legal formal. Tetapi walaupun begitu, istilah ekonomi syariah
ataupun bank syariah sesungguhnya sangat atau jelas-jelas mencerminkan ekonomi Islam ataupun bank Islam. Tidak ada pertentangan di antara kedua terminologi tersebut. Inilah yang melatar belakangi kenapa Indonesia menggunakan istilah syariah dan bukan Islam secara langsung. Namun untuk publikasi ke luar negeri, kita tetap menggunakan istilah Islamic Economics, Islamic Banking and Finance, dan Islamic Insurance, ataupun kalimat atau istilah lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sebagai dasar awal dari pembicaraan atau diskusi ekonomi, tentunya baik ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional, kita merujuk pada ilmu ekonomi itu sendiri, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang tentunya tidak terbatas. Lalu apa yang muncul di benak kita saat mendengar ekonomi syariah? Kemungkinan besar pikiran kita langsung tertuju pada terminologi zakat, wakaf, perbankan, serta keuangan syariah. Dan juga mungkin berkaitan dengan fikih muamalah. Sebelum masuk ke pengertian apa itu ekonomi syariah, baiknya kita bandingkan dulu atau kita pahami dulu apa itu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang kaitannya dengan kalimat kebebasan atau kata kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi yang berpaham pada perdagangan bebas dalam era globalisasi yang pada akhirnya bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Kalau kita lihat perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dalam konteks sumber utama, tujuan, kepemilikan, keuntungan, dan prinsipnya, bisa kita pahami bahwa ekonomi syariah berbasis atau sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara ekonomi konvensional selalu mengacu pada hal-hal yang bersifat positivistik, ya, hal-hal yang dianggap positif saja, baik-baik saja, ya. Lalu dalam hal tujuan, ekonomi syariah mencapai falah, ya, kemenangan, ya, kesuksesan di dunia dan akhirat, juga mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat atau masyarakat secara umum. Sementara ekonomi konvensional semata-mata berbasis kesejahteraan duniawi dan tentunya berorientasi mencapai kesejahteraan secara individu. Di sisi lain, dalam hal kepemilikan, ekonomi syariah bersumber pada pemahaman bahwa kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta, Tuhan pencipta alam, pengatur kehidupan kita semua. Tetapi ekonomi konvensional memahami bahwa kepemilikan merupakan hak setiap pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya atas usahanya. Untuk keuntungan, ekonomi syariah merujuk pada bagi hasil, ya, di mana pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan ini merupakan implementasinya. Sementara ekonomi konvensional berbasis bunga, di mana pengambilan keuntungan diambil dari persentase modal. Kalau tadi ekonomi syariah berbasis persentase pendapatan, konvensional berbasis persentase modal. Dan
Pada prinsipnya, ekonomi syariah berprinsip pada konsep kelangkaan atau scarcity. Sementara ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented discipline. Ya. Disiplin dalam memiliki orientasi terutama berkaitan dengan keuntungan. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini karena berbasis pada aturan dan cara yang islami, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Sementara perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional lebih bisa ditinjau dari sisi kepentingannya. Ataupun dalam hal tujuannya, kita dapat lihat bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan pencapaian tujuan yang baik untuk urusan dunia, tetapi juga dilandasi tujuan yang baik untuk urusan akhirat. Misalkan terkait masalah riba, maka dalam ekonomi Islam ditiadakan istilah riba. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga. Sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat secara umum. Al-Quran mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku, baik sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal. Tetapi hanya sedikit berbicara tentang sistem ekonomi. Jadi di sini ekonomi dalam Islam harus mampu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan 4 sifat dalam pelaksanaannya, antara lain kesatuan atau unity, keseimbangan equilibrium, dan kebebasan atau free will, serta tanggung jawab atau responsibility. Tentunya keempat ini hanya bisa terlaksana dengan baik dan islami jika ditopang dengan fondasi kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Memahami kesatuan ini merupakan kesatuan sebagaimana terrefleksi dalam konsep tauhid atau akidah yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial yang menjadi keseluruhan hal yang homogen ya, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan itu sendiri. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis pun menjadi terpadu, baik vertikal maupun horizontal, untuk membentuk satu persamaan yang sangat penting dalam sebuah sistem Islam. Dalam hal keseimbangan atau equilibrium, kita pahami bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang kita tidak sukai sekalipun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah yang menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Maka berlaku adillah, ya, karena adil lebih dekat dengan ketakwaan. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi di sini kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tetapi kepentingan secara kolektif juga menjadi orientasi utama. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, baik melalui zakat, infak, maupun juga sedekah. Dan yang keempat, dalam hal tanggung jawab atau responsibility, dipahami bahwa kebebasan tanpa batas merupakan satu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, tentunya manusia perlu mempertanggungjawabkan berbagai tindakannya. Jadi secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kebebasan atau kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dan yang terakhir, untuk menopang keempat tersebut, diperlukan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selalu mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan. Mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi atau akadnya, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian dalam bisnis. Jadi sebagai manusia yang merupakan juga wakil atau khalifah Tuhan di dunia yang tidak mungkin bersifat individualistik ini, dipahami bahwa semua kekayaan yang ada di bumi ini adalah milik Allah semata dan manusia adalah kepercayaannya di muka bumi. Terakhir ditutup dengan salah satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 275 yang menekankan bahwa dalam menjalankan ekonomi Islam sangat diharamkan menggunakan kegiatan yang mendekati riba. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lazi yatakhabbatuhul syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatum mir ribahi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengulanginya lagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikian pembahasan kali ini tentang pemahaman awal ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.